Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Maulida Husnia, NIM T 2019-14-18. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bab analisis peserta didik. Subbab yang pertama adalah karakteristik umum peserta didik. Karakteristik umum pada dasarnya menggambarkan tentang kondisi siswa seperti usia, kelas, pekerjaan, dan gender. Karakteristik siswa merujuk pada ciri khusus yang dimiliki oleh siswa, di mana ciri tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Guisek mengemukakan beberapa karakteristik umum siswa yang perlu mendapat perhatian setelah mendesain proses atau aktivitas pembelajaran, yaitu yang pertama, kondisi sosial ekonomi, yang kedua faktor budaya, ketiga jenis kelamin, 4 pertumbuhan, 5 gaya belajar, yang keenam adalah kemampuan belajar. Yang selanjutnya adalah minat dan bakat. Ais menyatakan bahwa bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar terwujud. Beberapa ahli membedakan bakat atas bakat umum dan bakat khusus. Berbakat atau gifted diartikan sebagai bakat intelektual, dan talent sebagai bakat-bakat khusus, misalnya dalam seni musik atau seni rupa. Bakat-bakat tersebut baik yang masih potensi maupun yang sudah terwujud meliputi yang pertama kemampuan intelektual umum, kedua kemampuan akademis khusus, yang ketiga kemampuan berpikir secara kreatif produktif, yang keempat kemampuan dalam salah satu bidang seni. Yang kelima adalah kemampuan psikomotorik atau kinestik, yang keenam adalah kemampuan psikososial atau bakat kepemimpinan. Selanjutnya adalah minat. Menurut KBBI, adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat bisa berhubungan dengan daya gerak dan pendorong seseorang untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun dapat berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan sendiri. Minat dianggap sebagai respon sadar, sebab jika tidak demikian tidak berarti apa-apa. Selanjutnya yang ketiga adalah subbab motivasi. Merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Sekian, terima kasih penjelasan sedikit dari saya. Nama saya Dila Farah Balina, NIM T 2019-1391. Di sini saya selaku pemateri terakhir akan menyampaikan mengenai intelijensi, gaya belajar, dan kemampuan awal. Intelijensi sebenarnya bukan hanya persoalan yang bersangkutan dengan fungsi kepala atau otak seseorang, tapi juga tentang persoalan bagaimana kondisi organ-organ yang ada di seluruh tubuh. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tentu otak merupakan bagian yang paling penting dan lebih terlihat dominan perannya daripada organ-organ tubuh yang lain. Karena dapat kita ketahui bahwa otak merupakan bagian dari tubuh manusia yang berfungsi mengatur dan mengontrol hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Intelijensi mempengaruhi prestasi atau hasil belajar seorang siswa. Siswi yang mempunyai tingkat kecerdasan IQ yang tinggi akan terlihat lebih mudah dalam belajar, sedangkan sebaliknya, siswi yang memiliki IQ yang rendah lebih sulit untuk memahami suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru, baik dari prestasi belajarnya ataupun hasil. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa tingkat intelijensi itu tentunya memberikan hasil positif pada prestasi belajar siswa. Gaya belajar.
Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, mengolah informasi yang dia terima. Gaya belajar sesuai dengan kunci keberhasilan siswa. Penggunaan gaya belajar dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi, gambar, diagram, video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal bentuk, angka, dan warna. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami atau mengingat karakteristik model belajar. Seperti ini, benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Umumnya, orang bergaya belajar kinestetik menyerap informasi, menerapkan strategi fisikal, dan ekspresi yang bersifat atau berciri fisik. Yang ketiga, kita membahas mengenai kemampuan awal. Kemampuan awal ini merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi, atau kemampuan dasar siswa sebelum mereka mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemampuan seseorang yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu pengalaman baru ialah kemampuan awal. Nah, dengan kemampuan ini dapat ditentukan dari mana pengajaran harus dimulai. Nah, kemampuan terminal merupakan arah tujuan pengajaran diakhiri. Jadi, pengajaran berlangsung dari kemampuan awal sampai ke kemampuan terminal. Itulah yang menjadi tanggung jawab seorang pengajar. Secara kodrati, manusia memiliki potensi dasar yang esensial membedakan manusia dengan hewan, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sekalipun demikian, potensi dasar yang dimiliki itu tidaklah sama bagi masing-masing manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.